Kami melihat bahwasannya keputusan pemerintah untuk melakukan revisi ya atas PP nomor 1 tahun 2019 ini merupakan langkah yang penting dan positif dengan terbitnya PP 36 nomor 23 ini yang nanti akan efektif di 1 Agustus 2023. Kami melihat ada dua hal. Yang pertama adalah dengan adanya PP ini akan meningkatkan supply falas sehingga akan mendukung resiliensi ekonomi domestik di tengah masih tingginya risiko contagion effect dari external economic shock gitu ya. Dan yang kedua, kami melihat bahwasanya ketentuan yang ada pada PP 36 2023 ini cukup wise ya, karena ditujukan untuk eksportir besar tadi dengan minimal nominal 250.000 US dollar dengan threshold 30% dari DHE. Dengan demikian eksportir pada skala UMK ini masih memiliki keleluasaan gitu ya, karena memang nanti sebagian besar dari hasil devisanya juga digunakan untuk biaya operasional dalam dolar yang perlu segera ditunaikan. Nah, jika sebelumnya upaya untuk menahan DHE ini secara konkretnya dilakukan oleh Bank Indonesia ya, kemarin dengan penerbitan instrumen term deposit, kami melihat dengan adanya PP ini akan lebih komprehensif dan konkret. Di antaranya akan dibuat, tadi sudah disebutkan juga bahwasanya akan ada turunan-turunan aturannya ya, di antaranya keputusan Menteri Keuangan yang akan mengatur komoditas apa saja yang akan diretensi DHE-nya, sementara nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan lagi yang menetapkan sanksinya, kemudian dari BI juga akan menerbitkan aturan terkait instrumen dan mekanismenya, serta OJK yang akan menerbitkan surat edaran OJK untuk sektor perbankannya begitu ya. Nah, kami melihat bahwasanya terkait dengan peningkatan supply falas ini khususnya di perbankan, kalau melihat dari data statistik yang dirilis oleh OJK bulan April, posisi perbankan untuk total DPK dalam bentuk falas ini ada sekitar 1.200 triliun atau 15,12% dari total DPK yang ada di perbankan. Kami melihatnya bahwasanya ini merupakan langkah yang positif sehingga bisa meningkatkan DPK falas yang ada di perbankan. Demikian, Mbak. Baik, jika memang aturan ini efektif untuk bisa meningkatkan suplai falas di dalam negeri, apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi seperti apa pergerakan rupiah? Hmm. Ya, eh, kami melihat bahwasannya PP ini memang tidak akan immediate ya menyebabkan penguatan rupiah. Namun dalam jangka menengah panjang kami melihatnya akan berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar. Memang kedepannya perlu ada peningkatan secara gradual, utamanya dalam perluasan sektor-sektor mana yang nanti akan diretensi DHI-nya, serta durasi holding period-nya gitu ya. Selain itu impact terhadap stabilitas rupiah juga akan lebih efektif lagi nih jika nanti juga diiringi dengan konversi atau ketentuan konversi DHE dari dolar ke mata uang rupiah, Mbak Ana. Baik, Pak Kavi diputuskan untuk di sektor SDA dulu, padahal sebelumnya ada wacana juga untuk perluasan ke sektor lain. Anda lihat seperti apa ini memberikan efek untuk sektor SDA dan juga sektor-sektor lainnya? Iya, keputusan pemerintah untuk masih tetap memberlakukan DHE di sektor SDA itu, kami melihatnya sebagai milestone ya penguatan ekonomi domestik dan harapannya memang akan terus dikembangkan ke depannya. Memang sebelumnya sempat ada data dan juga wacana dari Bank Indonesia untuk pembukaan sektor-sektor yang lain dan Bank Indonesia juga sudah melihat ada sektor-sektor yang lebih potensial lagi yang di luar SDA ya. Tapi kami melihat bahwasanya ini milestone awal dan mungkin nanti akan ada evaluasi serta pengembangan-pengembangan pada tahap berikutnya. Tadi tidak hanya sektornya, tapi juga ketentuan yang diatur seperti holding period, kewajiban konversi dolar ke rupiah, maupun mekanisme insentif dan sanksi bagi pelaku usaha maupun lembaga-lembaga terkait. Ini kami melihat juga sebagai momentum untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, Mbak Ana, yang saat ini memang berada dalam masa recovery. Objektif untuk peningkatan financial sovereignty tetap perlu memperhatikan keseimbangan dari sisi pengusahanya, terutama di aspek operasionalnya dan cash flow-nya, karena memang tidak sedikit biaya-biaya yang perlu segera disetel dalam bentuk dolar. Baik, salah satu kritik yang muncul adalah terkait dengan sektor manufaktur begitu karena tidak terlibat juga dalam aturan ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, data dari data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan maupun Badan Pusat Statistik, memang sektor manufaktur menjadi the largest second sektor ya yang memiliki potensi untuk berikutnya digarap DHE-nya. Again, kami melihat bahwasanya di tahap awal ini SDA
memang masih memiliki range yang sangat lebar, antara lain di pertambangan, perikanan, kelautan, perkebunan, juga pertanian, sehingga sektor-sektor ini memiliki sektor turunan yang sangat luas sekali dan tidak mudah juga nanti untuk mengevaluasi seberapa efektif DHE dari sektor SDA ini. Kemudian nanti mungkin akan diturunkan dan dilanjutkan implementasinya pada sektor manufaktur. Kalau melihat data ekspor, memang kita contohnya seperti besi dan baja, lemak dan minyak, mesin dan perlengkapan elektrik, serta kendaraan ini kan produk-produk manufaktur yang cukup tinggi nilai ekspornya ya. Dan ini mungkin akan menjadi target berikutnya bagi pemerintah dalam rangka perluasan sektor target DHE ini.